Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua yang ikut dalam seleksi P3K di tahun 2024. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, terkhusus buat rekan-rekan yang sudah merasa was-was ya terkait pengumuman, karena mengingat-ingat mungkin ada kekeliruan atau kesalahan terhadap dokumennya ya, atau administrasinya. Jadi silahkan disimak informasi kali ini. Jangan di skip agar rekan-rekan itu tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Honorer gagal administrasi harus diberikan kesempatan untuk ikut seleksi P3K 2024. Alasannya sangat kuat. Oke teman-teman ya, banyak teman-teman yang sepertinya tidak menerima ya, masih banyak teman-teman sepertinya tidak menerima terkait gagal administrasi ini. Padahal BKN sudah umumkan jumlah beberapa waktu yang lalu ya, jumlah peserta yang dinyatakan TMS. Apakah itu bertambah atau tidak? Yang pasti TMS itu ada. Oke. Nah, terkait yang gagal dalam seleksi administrasi atau TMS, itu katanya diberi kesempatan untuk ikut. Pastinya semua peserta yang dinyatakan TMS setuju dengan hal ini. Oke, kita simak bersama-sama teman-teman ya. Honorer yang gagal dalam seleksi administrasi P3K 2024 harus diberikan kesempatan ketiga. Harus diberikan kesempatan ketiga untuk mendaftar menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Menurut Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Tendik, yaitu Herlamban Susanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini sebaiknya memberikan kesempatan kepada honorer yang tidak lolos seleksi administrasi, baik yang gagal di tahap 1 maupun di tahap 2, untuk ikut tahap 3. Nah, sekalipun kita tahu tahap 3 ini tidak ada teman-teman ya. Tidak ada. Caranya dengan penambahan formasi. Jadi ini caranya katanya dengan penambahan formasi. Di tahap 3 semua honorer statusnya disamakan, baik K2, non K2, masuk database maupun yang tercecer. Jangan ada pelamar prioritas lagi. Selain itu lanjutnya, bagi honorer yang lolos di tahap 1 dan 2 tetapi tidak memenuhi kebutuhan formasi, tidak lagi melalui pertimbangan menjadi P3K paruh waktu. Mereka otomatis menjadi P3K paruh waktu. Maksudnya mereka paruh waktu tanpa adanya pertimbangan, karena di Kepmenpan 348 maupun 347 yang tidak mendapatkan formasi atau tidak memenuhi ya, atau istilahnya kalah ranking, mereka itu dipertimbangkan ya jadi paruh waktu. Jadi di sini dari forum, salah satu forum mengatakan bahwa mereka langsung saja, otomatis saja langsung part time dan otomatis menjadi penuh waktu secara bertahap berdasarkan perankingan dan kekuatan APBD di daerahnya. Kami honorer non K2 yang tidak masuk database BKN khawatir juga kalau di gelombang kedua pendaftaran P3K 2024 tetap diberlakukan prioritas. Padahal yang gelombang pertama kami tidak dibolehkan. Di sisi lain, Herlamban juga meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah atau Mendikdasmen Bapak Abdul Mukti untuk menyeragamkan seragam pegawai ASN. Jangan ada perbedaan ASN P3K dan PNS. Nah ini benar juga teman-teman ya. Baiknya ini diseragamkan. Tidak perlu ada perbedaan. Kalau tidak ada penyeragaman, ada ketimpangan. Padahal statusnya sama-sama aparatur sipil negara. Mudah-mudahan pemerintah baru akan menyetarakan ASN P3K dan PNS. Nah, jadi di informasi yang pertama ini teman-teman ya, disampaikan bahwa agar yang gagal dalam seleksi administrasi itu diberikan kesempatan. Intinya begitu ya, diberikan kesempatan, dibukakan istilahnya tahap 3 untuk semua yang gagal dalam seleksi administrasi supaya juga bisa ikut tes. Dan yang tidak mendapatkan formasi, mereka itu otomatis saja jadi part time dan secara bertahap jadi full time. Dan yang terakhir terkait dengan seragam ini. Nah, ini teman-teman ya, harus disamakan. Tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya masih pada media yang sama, P3K 2024. Ahmad Usman, kami berupaya memprioritaskan honorer.
THL ikut seleksi. Nah ini ya, THL ikut seleksi juga katanya. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur memprioritaskan tenaga honorer dan tenaga harian lepas di lingkungan pemerintah Kabupaten PPU Penajam Pasir Utara mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kami berupaya prioritaskan honorer dan THL ikut seleksi P3K 2024. Ini disampaikan oleh BKPSDM Kabupaten PPU Ahmad Usman di Penajam. Kami sarankan honor THL untuk ikut seleksi penerimaan P3K karena kalau tidak ikut, nah ini, kalau tidak ikut akan dianggap bukan lagi pegawai pemerintah. Nah, ini teman-teman ya. Pada 2025, lanjut Usman, tidak ada lagi tenaga honorer dan THL. Yang ada adalah paruh waktu atau P3K paruh waktu dan P3K full time, atau di sini Pak Usman membahasakan P3K 100%. P3K paruh waktu adalah tenaga honorer dan THL yang tidak lolos seleksi P3K. Tidak lolos seleksi ya. Sementara P3K 100% adalah yang berhasil lulus seleksi P3K atau dalam artian yang mendapatkan formasi. Jumlah honorer dan THL di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai 2.713 orang. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten PPU membuka ada 627 formasi, yang mana terbagi menjadi 54 untuk tenaga kesehatan, 29 untuk tendik, 544 untuk teknis. Pendaftaran gelombang pertama pada Oktober 2024 dan ini sudah ditutup teman-teman ya. Pendaftaran gelombang kedua dibuka November untuk tenaga honorer dan THL yang bekerja di instansi pemerintah selama 2 tahun. Ingat ya, selama 2 tahun berturut-turut dan belum masuk dalam database. Jadi kesempatannya ada di bulan November buat yang tidak masuk dalam database. Dengan catatan dia sudah 2 tahun. Nah, kami belum bisa buka formasi P3K sesuai jumlah honorer dan THL karena keterbatasan kemampuan anggaran. Jadi ini juga sebenarnya menjadi kendala di berbagai daerah ya. Mengapa formasinya begitu terbatas, tidak sesuai dengan jumlah honorernya? Karena anggaran, kemampuan fiskal instansinya. Serta belanja pegawai tidak boleh melewati 30% dari APBD. Pemerintah kabupaten hanya membuka 627 dari 2.713 orang dan masih tersisa 2.089. Ya, ini masih ada 2.089 honorer dan THL. Akan tetapi 2.089 orang tersebut bisa menjadi P3K paruh waktu dengan syarat dengan syarat mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K. Nah, sedikit di sini admin jelaskan yang mana dimaksud dengan mengikuti seluruh rangkaian seleksi, yaitu ikut dalam seleksi P3K mulai pastinya dari buat akun, lanjut seleksi administrasi, dan lanjut dalam seleksi kompetensi. Ketika gagal dalam seleksi kompetensi, maka mereka akan masuk dalam part-time. Jelas ya, akan masuk ke dalam part-time. Itu yang disebut dengan mengikuti seluruh rangkaian seleksi atau tahapan seleksi. Itu ya. Tenaga honorer dan THL jangan percaya apabila ada orang atau pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan. Ingat ya, dalam setiap tahapan seleksi dengan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun, kata Pak Usman. Nah, ini benar teman-teman ya. Ini sebenarnya yang disampaikan Pak Usman bukan cuma mengarah kepada untuk honorer yang ada di instansinya atau di daerahnya, tapi ini berlaku sebenarnya untuk seluruh honorer di Indonesia. Jangan percaya dengan siapapun terkait kelulusan dalam setiap tahapannya. Jangan, misalnya teman-teman ini sudah tahu TMS, pada pengumuman nanti ada yang menjanjikan untuk diloloskan dengan iming-iming sejumlah uang. Hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Karena di sini sebagaimana disampaikan Pak Usman itu tidak benar. Artinya teman-teman itu percaya dengan diri sendiri saja. Oke teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi yang disampaikan oleh BKPSDM terkait dengan honorer yang mengikuti seluruh tahapan seleksi dan gagah dalam perankingan, maka akan masuk dalam P3K
part time atau paruh waktu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.